Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 26. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya anaknya, anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Bera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tiglat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel, dialah yang diam di Aroel, dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safat orang kedua, juga Yenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yarowa bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah yang terhati dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisai, Elia, Asriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan Hatipul, yakni Tiglat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye, yang membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini.